Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana Sembiring dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Jadi, Islam mengalami perkembangan yang pesat pada masa Daulah Abbasiyah, sehingga menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Daulah Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah ialah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang menjadi ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan kembali tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad dengan mengonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan serta mengembangkan budaya Timur Tengah. Akan tetapi, pada tahun 940 Masehi, kekuatan kekhalifahan ini menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, kemudian diikuti oleh orang-orang Mamluk pada abad pertengahan ke-13, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun demikian, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan dunia Islam. Pada masa pemerintahannya, Daulah Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tidak dapat disaingi. Namun kemudian, Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah, yang mengaku bahwa anak perempuannya merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dan mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909 Masehi, sehingga menimbulkan kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Dinasti Fatimiyah kemudian runtuh pada tahun 1171 Masehi, sedangkan Bani Umayyah bisa bertahan dan terus memimpin komunitas Islam di Spanyol. Kemudian mereka mengklaim kembali gelar khalifah pada tahun 929 Masehi, sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1031 Masehi. Benih-benih gerakan Daulah Abbasiyah bermula dari sebuah kota bernama Hamimah, yaitu sebuah kota kecil yang berada di dekat kota Syam. Di kota inilah terdapat sekelompok orang dari golongan Hasyimiyah, yaitu keluarga Rasulullah SAW, yang benci terhadap Daulah Umayyah, sehingga mereka ingin menggulingkan Daulah Umayyah. Golongan ini dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Abbas adalah paman dari Rasulullah SAW. Peran utama gerakan untuk menggulingkan Daulah Umayyah ini dipimpin oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali dikenal sebagai sosok yang ambisius untuk menggulingkan Daulah Umayyah dan menggantikan dengan Daulah Abbasiyah. Untuk itulah, Muhammad bin Ali menyusun gerakan dan strategi rahasia yang sudah dimulainya sejak tahun 100 sampai 129 Hijriah atau 718 sampai 746 Masehi. Ia membagi gerakan rahasia ini ke dalam 3 wilayah, yaitu Hamimah, Kufah, dan Khurasan. Wilayah Hamimah dijadikan oleh Muhammad bin Ali sebagai tempat pusat perencanaan gerakan. Wilayah Kufah dijadikan sebagai pusat pembentukan opini dan sebagai penghubung antara wilayah Hamimah dan wilayah Kufah, maksudnya wilayah Khurasan. Sedangkan wilayah Khurasan dijadikan sebagai pusat penyebaran opini dan sekaligus untuk menggalang kekuatan dari masyarakat setempat. Muhammad bin Ali dan kader-kadernya senantiasa menggunakan nama Abbasiyah yang disandarkan kepada nama Abbas bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah paman dari Rasulullah SAW. Penggunaan nama tersebut ditujukan agar terjadi ikatan emosional antara masyarakat dengan keluarga Rasulullah SAW. Di kalangan umat muslim pada saat itu, penyebutan nama Abbas bin Abi Thalib itu merupakan hubungan kedekatan dan kecintaan pada keluarga Rasulullah SAW. Pada tahun 125 Hijriah atau 742 Masehi, Muhammad bin Ali wafat. Sebelumnya, ia telah menyerahkan tugas kepemimpinan tersebut kepada putranya yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Nah, di bawah kepemimpinan Ibrahim ini, gerakan pembentukan Daulah Abbasiyah semakin kuat dan semakin besar.
Pada saat itu, Daulah Umayyah sedang mengalami kemunduran yang sangat drastis setelah wafatnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada saat yang sama, gerakan pembentukan Daulah Abbasiyah semakin gencar dan semakin menyebar luas. Nah, pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi, Ibrahim memerintahkan kepada salah seorang panglima yang bernama Abu Muslim al-Khurasani untuk menyebarkan gerakan pembentukan Daulah Abbasiyah di wilayah Khurasan. Abu Muslim pun melakukan gerakan tersebut di Khurasan sebagaimana yang dilakukannya di Hamimah. Pada suatu saat, Abu Muslim mengirim surat rahasia kepada Ibrahim di Hamimah yang untuk melaporkan hasil gerakannya di Khurasan. Suatu saat, sementara itu di wilayah Khurasan, gerakan pendirian Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim semakin luas dan semakin kuat. Nah, ia bahkan berhasil mengalahkan Nashr bin Sayyar, yaitu gubernur Daulah Umayyah di Khurasan. Dengan demikian, maka Abu Muslim al-Khurasani berhasil menjadikan kota wilayah Khurasan di bawah kepemimpinannya pada tahun 130 Hijriah atau 747 Masehi. Kemudian pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi, ia berhasil merebut dan mengklaim Kufah di Irak di tangan Khalifah Yazid bin Umar bin Fuhairah, yaitu gubernur Daulah Umayyah di Irak. Setelah berhasil menguasai Kufah, Abu Muslim beserta para pengikutnya sepakat mengangkat Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Nah, saat itu setelah diangkat menjadi khalifah, As-Saffah memberangkatkan pasukannya untuk menyerang Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir dari dinasti Umayyah yang saat itu sedang berada di wilayah Zat, yaitu sebuah kawasan dekat kota Mosul. Khalifah Marwan dan pasukannya berhasil dibunuh di Mesir oleh pasukan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 523 tahun, yaitu mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, yang disebut sebagai periode pengaruh Persia yang pertama. Selanjutnya, periode kedua, tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi, disebut sebagai periode pengaruh Turki yang pertama. Selanjutnya periode ketiga, tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, disebut sebagai kekuasaan Bani Buwayhi dan disebut sebagai periode pengaruh Persia yang kedua. Selanjutnya periode keempat, pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi, disebut masa kekuasaan Bani Saljuk di dalam Daulah Abbasiyah atau disebut sebagai periode pengaruh Turki yang kedua. Yang terakhir ada periode kelima, yaitu tahun 597 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode bebas dari pengaruh Bani lain, namun kekuasaannya hanya berjalan efektif di wilayah Baghdad atau Irak. Nah, ada tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pembentukan Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Ali ini dikenal sebagai orang yang cerdas, ambisius dan kuat pada pendiriannya. Menggulingkan Daulah Umayyah dan mendirikan Daulah Abbasiyah menjadi cita-cita utamanya. Gerakannya diawali dengan membentuk gerakan rahasia dan memilih kader-kader yang sangat dipercayainya untuk membentuk Daulah Abbasiyah. Yang kedua ada Ibrahim bin Muhammad.
Ibrahim bin Muhammad ini adalah anak dari Muhammad bin Ali. Untuk meneruskan dan menjalankan gerakan rahasia pembentukan Daulah Abbasiyah yang telah dirintis oleh ayahnya, Ibrahim bin Muhammad mengutus seorang panglima yang bernama Abu Muslim al-Khurasani untuk memimpin masyarakat untuk membentuk Daulah Abbasiyah. Yang ketiga ada Abdullah bin Muhammad atau disebut Abul Abbas as-Sofa. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia adalah khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah yang bermarkas di Kufah atau Irak. Yang terakhir ada Abul Ja'far al-Mansur. Abul Ja'far al-Mansur ini merupakan saudara dari Abdullah bin Muhammad, atau dengan kata lain dia merupakan saudara dari As-Soffah yang pindah ke Kufah untuk merintis dan memperjuangkan berdirinya Daulah Abbasiyah. Ia adalah tangan kanan yang sangat dipercayai oleh As-Soffah, sehingga dia kemudian menjadi khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah setelah wafatnya Abdul Abbas as-Soffah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.